Kasus korupsi ini dikenal dengan sebutan Pertalite dioplos jadi Pertamax. Modusnya, PT Pertamina Patraniaga dan sejumlah pihak terkait membeli BBM jenis Pertalite, namun dicatat sebagai Pertamax. Di terminal PT Orbit Terminal Merak, Pertalite tersebut dicampur secara ilegal sehingga kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Kilang dalam negeri sengaja diturunkan produksinya agar impor minyak meningkat, yang tentu saja menambah biaya dan membuka peluang markup. Dampak dari praktik ini sangat besar. Kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Terjadi selama periode 2018 hingga 2023 dan tentu saja menyebabkan subholding Pertamina serta mitra kontraktor. Beberapa tokoh kunci yang memiliki peran penting dalam dugaan kejahatan ini. Pertama, Rifa Syahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Ia diduga menjadi pengambil keputusan strategis pembelian BBM impor dan menyetujui pengadaan Pertalite yang kemudian dioplos menjadi Pertamax. Tindakannya merusak kepercayaan publik dan ia melanggar nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk Kilang Pertamina Internasional. Ia diduga mengatur alur blending di kilang dan memanipulasi data. Sedangkan yang ketiga, Yogi Firnandi, Direktur Utama Pertamina International Shipping. Ia mengatur distribusi Pertalite untuk proses oplosan, memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Purwono, VP Feedstock Manajemen KPI, juga mengetahui dan menyetujui manipulasi spesifikasi BBM. Kolaborasinya justru digunakan untuk kejahatan, bukan kerjasama sehat, melanggar nilai harmonis. Muhammad Keri Adrianto Riza, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, menerima keuntungan dari penjualan BBM oplosan. Tindakannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, melanggar nilai loyal. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim, diduga mengatur logistik BBM oplosan. Inovasinya justru untuk manipulasi, bukan perbaikan layanan, melanggar nilai adaptif. Gading Ramadan Joido, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak, menguasai terminal lokasi blending ilegal. Ia bekerjasama menutupi kebohongan, melanggar nilai kolaboratif. Kasus ini membawa kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah dan membuat publik kehilangan kepercayaan pada Pertamina serta pemerintah. Harga BBM dan biaya hidup meningkat, sementara reformasi internal BUMN semakin sulit dilakukan. Dampak luasnya meliputi kerugian finansial masyarakat, potensi kerusakan mesin akibat BBM di bawah standar, dan turunnya reputasi Indonesia di sektor energi internasional. Di sisi ASN dan pegawai BUMN, moral menurun dan muncul budaya takut melapor karena pelaku berasal dari jajaran tinggi. Citra pelayan publik pun tercoreng. Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini yaitu: yang pertama, menegakkan hukum dan sanksi tegas untuk memberi efek jera dan memulihkan keadilan. Yang kedua, perbaikan sistem pengawasan mutu bahan bakar minyak melalui pengujian kualitas di semua titik distribusi. Yang ketiga, transparansi dan audit agar publik bisa ikut mengawasi. Yang keempat, digitalisasi dan monitoring otomatis guna mendeteksi sejak dini. Yang kelima, penguatan budaya berakhlak melalui pelatihan dan rotasi jabatan rawat.